Trisa semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya. Teman Trisa semuanya, episode kali ini kita akan membahas tentang branding. Nah, seringkali ketika kita mendengar kata branding, itu selalu ada konotasi bahwa branding itu sulit dilakukan atau kemudian branding itu mahal. Nah, padahal sementara itu untuk teman-teman pelaku usaha, baik yang sedang merintis usaha maupun teman-teman yang usaha skala kecil, mikro, branding itu diperlukan supaya teman-teman bisa naik kelas. Nah, untuk episode kali ini, saya akan membahasnya bersama dengan seorang konsultan branding, Mas Ferdian Kurniawan, dari Brand Storia. Kita sapa bareng-bareng. Assalamualaikum, Mas Ferdi. Waalaikumsalam, Bu Siwi. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu meskipun online ya. Iya, udah lama ini kayaknya nggak ketemu ini. Ya. Mas Ferdi, apa nih kesibukannya saat ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya kenalin dulu. Nama saya Ferdian. Sering dipanggil Ferdi. Saya ini founder dari Brand Storia. Brand Storia ini adalah sebuah perusahaan brand consultant atau brand agency yang berbasis di Surabaya. Kami ada dua divisi, yaitu brand agency dan juga production house. Jadi kalau production house itu lebih ke arah produksi iklan. Jadi yang kami lakukan saat ini saat masuk masa-masa corona ini sebenarnya lebih banyak Brand Storia ini menggunakan fungsi agency karena kita nggak bisa syuting. Jadi kita banyak melakukan fungsi agency, dan di sini banyak kasus-kasus perusahaan yang kita tangani adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan pivot. Dan perusahaan-perusahaan yang melakukan pivot ini tidak hanya perusahaan-perusahaan yang baru, atau kita klasifikasikan perusahaan baru itu yang berdiri kurang dari 5 tahun. Jadi kita anggap kalau kurang dari 5 tahun dia termasuk perusahaan baru, yang dimana dia mungkin bisa pivot lebih cepat, tetapi perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun juga melakukan pivot. Jadi kita sebenarnya kalau kita agak slang sedikit ya Bu, kita ini sebenarnya yang kita lakukan sekarang adalah menerima sambatan dari perusahaan-perusahaan untuk mencari solusi supaya pivotnya lancar. Iya. Jadi itu sih untuk saat ini. Oke. Baik, Mas Ferdi, ada yang ingin saya tanyakan nih. Bagi teman-teman yang saat ini sedang merintis usaha atau kemudian bagi para pelaku usaha mikro, kecil gitu ya, bagaimana mereka bisa melakukan branding itu dengan cara-cara yang sederhana atau cukup aja dengan peralatan yang ada di rumah, mungkin dengan media sosial yang mereka miliki, itu mereka bisa melakukan branding. Bagaimana ini? Monggo, silahkan. Nah, ini yang justru menjadi menarik dengan pertanyaan Bu Siwi tadi, apakah membangun branding atau branding ini bisa dilakukan di rumah? Jawaban yang pertama, bisa. Caranya sederhana. Sebenarnya kita ini kan sekarang sudah masuk era yang dikatakan ini era yang serba mudah, Bu. Kita ada yang namanya internet, kita ada yang namanya sosial media, kita ada yang namanya sudahlah, kalau misalkan platform untuk berjualan kayak Instagram, Twitter dan sebagainya ini kita sudah maju sekali. Beda dengan zaman dulu kalau kita bilang melakukan branding ini mahal, karena dulu medianya hanya TV, radio, billboard, baliho dan teman-temannya, sehingga harganya mahal. Sedangkan kalau sekarang kita bangunnya lewat sosial media ini biayanya bisa lebih irit karena kita gunakan sosial media kita sendiri. Bisa ngiklan juga nggak masalah. Kalau zaman dulu kita bikin iklan di TV aja. Terakhir saya bikin iklan di TV itu, Bu, untuk ngiklaninnya aja di Trans TV itu 3 slot iklan itu sekitar 1,5 miliar. Itu cuman untuk penayangan kurang dari 1 minggu. Jadi mahal sekali, luar biasa mahalnya. Kalau sekarang kita pakai sosial media, bahkan kalau di Twitter ini ada salah satu fenomena yang lucu. Ada kata-kata Twitter, please do your magic. Jadi katakanlah dia punya produk, pengen di-viralin sama orang-orang warganet Twitter, dia pasti selalu ketik Twitter, please do your magic, kayak gitu-gitu. Jadi kita itu kalau bikin bikin branding lewat media saat ini, sebenarnya yang paling gampang kita lewat sosial media dan Twitter. Karena kenapa? Karena masanya ini lagi banyak-banyaknya, dan juga
sosial media seperti Instagram ini bisa menjadi personal showcase-nya kita. Jadi katakanlah kita punya produk apa, kita cerita aja lewat sosial media. Nah, kalau zaman dulu kan kita bikin sebuah iklan itu kan harus ada syutingnya, harus gini gitu. Sekarang kita nggak perlu repot-repot karena kita bisa membangun produk ini melalui cerita, Bu. Storytelling ya. Betul, storytelling. Jadi storytelling ini adalah langkah paling murah, dan paling efektif untuk membangun sebuah brand melalui sosial media. Karena storytelling ini sebenarnya kita sudah dibiasakan sejak dini sekali, Bu. Sejak kecil kita sudah dibiasakan untuk mendengar dongeng dari orang tua kita. Otomatis cerita tentang si kancil, sang kuryang, dan sebagainya ini sudah ibaratnya sudah di luar kepala kita lah. Kita nggak perlu buka Google, kita udah tahu ceritanya kancil itu nyelongnya timun, bukan nyelong jeruk. Jadi kalau kita menggunakan storytelling ini akan lebih efektif. Kita apakah membangun cerita lewat sosial media ini susah? Enggak sebenarnya. Kita cuma tinggal temukan yang pertama latar belakang cerita kita itu apa. Dia punya latar belakang cerita apa nih? Misalkan kayak ada salah satu murid saya di sekolah itu yang dia ini memang orang yang dibilang itu dari keluarga broken home lah, Bu. Dia ini nggak pengen ngerepotin orang tuanya karena selama ini dia merasa bahwa sekolahnya udah mahal, orang tuanya juga bekerja keras untuk nyekolahin dia. Akhirnya dia ini jualan produk kayak stik bawang, tapi dia cerita bahwa setiap stik bawang yang kalian beli itu memperpanjang sekolah aku. Dia cerita sharing, jadi setiap bungkus stik bawang itu bikin dia bisa bayar SPP, dia bisa belajar, dia bisa ini, dia bisa akhirnya stik bawang ini justru ngebumbu di sekolahan. Jadi hampir semua dari kita tuh kayak, beli stik bawangnya ini ya, beli stik bawangnya ini. Jadi storytelling yang dia angkat itu membuat dia akhirnya mendapatkan marketing gratis dari teman-temannya, dari guru-gurunya, dari sosial media. Jadi saya sarankan kalau ingin membangun branding dari rumah, mulai dulu dari storytelling. Karena storytelling itu juga melibatkan emosional dari audiens ya? Betul. Karena sebenarnya kita tuh kan, kalau kemarin ada salah satu teorinya Pak Yuswa Hadi, Mas Iwo ini bilang bahwa ada 4 megashift di saat corona ini. Yang pertama adalah kebiasaan stay at home, dan yang terakhir adalah empathic society, Bu. Nah, empathic society inilah yang bisa kita gunakan untuk membangun brand kita. Katakanlah brand kita tidak punya cerita yang wow tentang asal-usulnya produk kita. Tidak masalah. Kita bisa, saya nih sekarang memproduksi masker. Nah, masker saya ini memang masker seperti yang biasa kalian temui dimanapun. Tapi dengan masker yang saya produksi ini, saya sudah membantu 1.000 orang di jalan untuk menggunakan masker. Jadi ada satu cerita yang memang bisa kita gunakan untuk menumbuhkan sifat empati tadi. Dan juga kesan. Kalau kita ngomongin brand ini, kita ngomongin kesan, Bu. Sebenarnya apapun yang kita lakukan ini sebenarnya untuk men-trigger kesan yang kita harapkan. Nggak susah ya bahasanya. Tapi maksudnya kita tuh pengen dianggap apa, jadi kita tuh ngeluarin satu aktivitas yang supaya kita tuh dianggap. Jadi kalau sebenarnya orang bilang, apakah branding itu sama dengan pencitraan? Iya jawabannya. Tapi pencitraan ini karena selama ini dianggap konotasinya negatif, akhirnya kalimat pencitraan itu dianggap tidak tepat, kalimatnya negatif. Padahal enggak. Apakah pencitraan itu jelek? Enggak. Pencitraan itu baik asalkan apa yang dicitrakan itu memang sesuai. Jadi memang sesuai kompetensinya nggak masalah gitu. Jadi kita kalau saat-saat COVID ini kita harus angkat yang pertama adalah empathic society-nya tadi, dan yang kedua adalah health conscious. Jadi kita sadar bahwa kita sehat, bahwa setiap kita produksi masker ini, setiap kita produksi stik bawang, orang-orang yang memproduksi selalu menggunakan handscoon, menggunakan masker dan sebagainya. Ini kita foto-foto, kita taruh di sosial media kita. Jadi hal-hal sederhana semacam itu tuh menjadi salah satu langkah branding yang efektif daripada harus meng-hire brand consultant yang belum apa-apa, dia udah ngeluarin duit banyak, dan yang seharusnya duit itu bisa digunakan untuk yang lainnya. Kayak gitu, Bu. Oke. Mas Ferdi, berarti kalau tadi sudah kecuri satu nih ilmunya, bahwa kalau mau bikin branding dari rumahan, itu artinya branding yang sederhana. Satu, bikinin storytelling gitu, sentuh kemudian dari sisi emosional audiens gitu. Lalu kemudian timbulkan empati juga. Masih ada lagi nggak, Mas?
Ferdi? Kira-kira untuk langkah-langkah untuk membangun branding yang sederhana begitu. Selain Sebenarnya kalau kita membangun branding, kita harus kembali ke brandnya dulu, Bu. Kita ngomongin langkah-langkah membangun brandnya dulu. Sebenarnya langkah membangun brand ini kan yang penting kita bisa menciptakan kepercayaan atau trust di mata konsumen kita. Dengan cara sederhananya adalah walk the talk aja. Kita lakukan apa yang kita sampaikan. Katakanlah produk kita memang bersih dan steril, ya lakukan itu supaya orang ketika nanti itu nggak ada istilah orang Jawa ketemon gitu loh. Oh, di sosial media pakai handphone ketika kita main-main ke rumahnya ternyata nggak cuci tangan. Jadi kan iya, kontra. Itu yang banyak sekali ditemuin di level UKM. Jadi level UKM ini kadang-kadang hal-hal yang sifatnya sederhana tetapi penting itu sering dilupain. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah, Bu, bahwa dari dulu permasalahan UKM ini kan selalu di product development nih. Kayaknya kita nggak perlu ngomongin ke sana, tapi lebih ke sesuatu yang sederhana ini banyak dilupakan di level UKM. Jadi justru mulai dari itu aja loh, saya ini UKM, iya. Saya ini kecil, iya juga. Tapi saya ini sadar bahwa membangun perusahaan yang baik itu harus mulai dari kami-kami dulu, gitu lah. Jadi mulai dari owner dulu, karyawannya dibiasakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saya selalu punya prinsip walk the talk. Jadi lakukan apa yang dibicarakan. Lalu juga untuk membentuk sebuah kepercayaan tadi itu perlu, kalau ngomong kita perlu agak narsis sih, Bu, di sosial media. Jadi di banyak foto aja, banyak foto kegiatan. Ini kita misalkan stik bawang, ini kita lagi ngaduk tepung nih guys, kita lagi kita lagi goreng stik bawangnya, dan semua proses itu dilakukan dengan protokol kesehatan. Pasti di situ langsung muncul persepsi bahwa oh belinya stik bawang di sini aja loh, stik bawangnya bersih. Jadi hal-hal semacam itu aja yang perlu kita bangun. Jadi kita perlu manfaatkan sosial media dengan maksimal supaya kita juga bisa membangun kepercayaan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Begitu menurut saya. Nah, ternyata sederhana dan itu biasanya memang sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan, tetapi kadang tanpa sadar ternyata itu memang sangat ngaruh pada trust, bangun trust. Gimana kalau nanti trustnya udah kebangun, itu nanti ketika melakukan suatu brandingnya juga akan lebih mudah, gitu ya. Oke, Mas Ferdi, ini udah banyak banget. Tentunya yang di-sharingkan itu sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang merintis usaha, sedang berusaha untuk menata bagaimana produknya itu memiliki suatu value, begitu. Saya matur nuwun sangat sudah mau berbagi pada teman-teman di Beranda Terisa. Alhamdulillah, teman-teman Beranda Terisa semuanya, pokok bahas tentang branding tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ferdi dengan cara-cara yang sederhana ternyata teman-teman bisa melakukan branding. Kita ketemu pada episode yang berbeda dari Beranda Terisa. Beranda Terisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.